Satu persatu para punggawa timnas Arab Saudi sudah mulai datang ke Indonesia. Pasukan Herve Renard yang baru saja melakoni pertandingan imbang melawan Australia tiba di Jakarta pada Jumat malam 15 November setelah melakukan perjalanan udara panjang dari negeri kanguru. Setibanya di tanah air, The Green Falcons mengungkapkan ketidaknyamanan mereka terkait jarak tempuh dari Bandara Soekarno-Hatta menuju hotel penginapan. Menurut media Arab Aryadia.com, skuad Arab Saudi harus menempuh jarak yang jauh dari bandara ke hotel tempat menginap di Jakarta, hingga disorot sebagai kondisi kurang ideal untuk persiapan menjelang pertandingan penting. Hal ini dikeluhkan sebab mengingat Arab Saudi yang baru saja menyelesaikan laga imbang melawan Australia dan kini memiliki misi besar untuk mengamankan 3 poin penuh melawan Indonesia. Perjalanan panjang tersebut dinilai memberikan kesan tak menyenangkan yang berpotensi mempengaruhi kesiapan fisik dan juga mental tim untuk pertandingan penting tersebut. Tentu saja keluhan yang diungkapkan oleh skuad asuhan Herve Renard ini lantas menjadi sorotan oleh publik dan membuat mereka menyebut kalau Arab Saudi kayaknya udah ketularan sama tim sebelah yakni Bahrain. Ya, seperti yang kita semua tahu, Federasi Bahrain sempat meminta laga berikutnya kontra King Indo pada Maret tahun depan digelar di luar Indonesia. Hal ini tentu buntut dari laga kontroversial Bahrain dan Indonesia yang berakhir 2-2 hingga membuat kecewa fans Garuda. Kemarahan supporter Indonesia yang tertuang di media sosial tidak hanya sekedar melontarkan makian dan hinaan, akun website dan media sosial Asosiasi Sepak Bola Bahrain turut menjadi sasaran dari percobaan peretasan. Bahkan beberapa fans turut menamai beberapa tempat di map online Bahrain dengan tulisan AFC Mafia. Tapi kalau dipikir secara logis, padahal apa yang dilakukan oleh fans Indonesia ini bisa saja dianggap saiwar. Sebab kalau nanti di laga kandang Bahrain sampai macam-macam, King Indo tak akan lagi tinggal diam. Tapi kerewelan Bahrain ini justru seakan menular pada Arab Saudi yang notabene tim yang lebih unggul dibanding tim Garuda. Sementara itu, buat tim Merah Putih yang baru saja menelan kekalahan kedua di babak kualifikasi ini, Sintayong mengatakan bahwa ini bukan waktunya untuk menyerah sebelum anak-anak asuhnya meraih kemenangan dari 5 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa timnya akan memaksimalkan sisa laga untuk meraih hasil terbaik nantinya. Di laga melawan Jepang, Sintayong menyoroti banyaknya peluang timnas Indonesia yang gagal dimaksimalkan menjadi gol. Apalagi pada pertandingan ini, skuad Garuda memperoleh setidaknya 3 peluang emas untuk mencetak gol, dimulai dari Ragnar Oratmangun di menit ke-8, lalu dilanjutkan pada peluang umpan tarik di menit ke-14 dan ke-15, saat umpan tarik Kevin Dyche dan Rafael Strijk tak dapat menemukan rekannya di depan gawang. Tapi dengan kemampuan Indonesia yang masih seperti itu, kini tim Merah Putih pun tak beranjak dari posisi buncit grup C setelah hanya mengoleksi 3 poin. Dan jika skuad Garuda kembali menelan kekalahan, sangat sulit untuk memastikan Indonesia bisa finish di 4 besar klasemen. Maka dari itu, status sebagai tuan rumah di laga ini harus bisa benar-benar dimanfaatkan oleh Coach Sintayong. Apalagi setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Arab Saudi di Riyadh, Arab. Tentu memang bukan perkara yang mudah, namun skuad Garuda saat ini lebih mumpuni dalam meraih poin maksimal di kandang sendiri. Ya, dengan waktu yang terus menipis, strategi dan taktik jitu dari Sintayong akan sangat menentukan nasib timnas Indonesia dalam laga penentuan ini. Para pemain diharapkan dapat tampil maksimal dan memanfaatkan segala keuntungan yang ada, termasuk dukungan supporter yang luar biasa di Jakarta. Tentu hal ini tak terkecuali dengan adanya pemain anyar kita yang baru menjalani debut kemarin, yakni Kevin Dyche. Bermain di bawah guyuran hujan di stadion berkapasitas sekitar 78.000 itu, timnas Indonesia yang dibelanya harus rela dihajar Jepang dengan skor 4 gol tanpa balas. Mendapatkan kepercayaan dari pelatih Sintayong untuk tampil sebagai starter, selain tampil apik dalam bertahan, baik berusia 28 tahun itu juga beberapa kali berhasil membuka peluang untuk timnas Indonesia pada debutnya tersebut.
Bahkan Kevin Dykes nyaris mencetak asis kelas dunia jika umpan silangnya kepada Rafael Strijk dari sisi kanan bisa dikonversikan menjadi gol pada menit ke-14. Tapi sialnya Rafael Strijk gagal menyambut umpan berkelasnya itu di depan gawang Jepang sehingga peluang tersebut terbuang sia-sia. Meski tampil apik, debut Kevin Dykes pun juga harus dibayar mahal karena back FC Copenhagen itu terpaksa ditarik keluar lapangan jelang babak pertama berakhir. Kevin Dykes harus ditarik keluar pada menit ke-41 karena cedera usai mengalami benturan dengan salah satu pemain Jepang. Selepas pertandingan, Kevin Dykes pun menyambangi sejumlah supporter yang ada di stadion dan bahkan menyampaikan pesan bersama JICES yang mana disebutnya dukungan dari puluhan ribu supporter di tanah air membuat dirinya merasa terkesan pada debutnya kali ini. Thank you for your support. Without you it's not possible. Okay. And I think I speak for all the team. Without you it's not possible. Laga pekan kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memang membuat separuh perjalanan di putaran ketiga telah terlampaui. Dari hasil tersebut pun FUTI Ranking membuat simulasi posisi akhir di setiap grup untuk klasemen akhir putaran ketiga. Dari catatan tersebut, Jepang 99,99% bisa finish di posisi 1 dan 2 yang mana sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang berada di posisi ketiga dan keempat pun masih berpeluang lolos dengan tampil di putaran keempat, bahkan sampai ke babak playoff. Sementara tim yang finish di posisi 5 dan 6 yang sudah dipastikan bakal tersingkir dari perebutan slot ke Piala Dunia. Nah, menurut simulasi yang dibuat FUTI Ranking, timnas Indonesia yang hanya memiliki 3 poin dari 5 game, ternyata dinilai masih lebih baik dibandingkan dengan tim lain yang sama-sama berada di dasar klasemen. FUTI Ranking bahkan memprediksikan timnas Indonesia untuk finish di posisi ketiga atau keempat klasemen akhir masih sebesar 16%. Angka 2 digit itu pun bahkan tak bisa diraih oleh tim-tim lain yang juga berada di dasar klasemen, seperti Korea Utara di grup A dan Palestina di grup B. Menariknya, bahkan timnas Indonesia disebut masih berpeluang 0,5% untuk finish di posisi pertama ataupun kedua. Tapi meski demikian, pelatih timnas Indonesia Sintayong harus berjuang habis-habisan di sisa putaran ketiga untuk meramu skuad Garuda guna memanfaatkan 16% peluang tersebut. Grup C memang menjadi grup neraka dengan 3 tim yang bertanding di Piala Dunia edisi terakhir dengan Jepang dan Australia yang menjadi langganan Piala Dunia. Selain itu, persaingan antar tim masih kuat dengan Australia, Arab Saudi, dan Cina yang sama-sama memiliki 6 poin. Dan Bahrain yang berada di posisi 5 pun memiliki selisih 2 poin saja dari tim Merah Putih. Dan jika beralih ke grup lainnya, Iran dan Uzbekistan yang tampil superior di grup A sudah hampir pasti finish di posisi pertama dan juga kedua. Sementara itu persaingan ketat terjadi di antara tim-tim Timur Tengah di grup B, di mana Korea Selatan berhasil mendominasi papan atas klasemen grup B diiringi oleh aksi saling susul dari Yordania dan Irak untuk berada di posisi kedua klasemen.